Iya, shalom anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan masuk lagi di dalam pelajaran agama kita. Seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 4 akan kembali belajar agama. Tuhan tolong semua kami supaya boleh belajar dengan baik, tetap semangat dan tetap bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mulai membuka di halaman 58. Perhatikan buku cetaknya. Halaman 58 di bab yang ke-7 kita belajar tentang Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhku. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan kita, atau pada waktu kapan kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat di halaman 59. Ketika aku sakit. Nah, siapa yang pernah mengalami sakit? Ada sakit yang ringan, ada sakit yang berat. Misalnya sakit apa? Ada yang flu, ada yang misalnya batuk, atau ada yang kena COVID. Nah, seperti sekarang ini ada yang kena corona. Wah, harus dikarantina, harus dikurung di rumah selama 2 minggu. Siapa? Nah, terus anak-anak, waktu mengalami sakit itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Kenapa bisa sakit? Misalnya kalau demam atau mungkin flu, mungkin anak-anak tadinya bermain hujan, atau misalnya sakit kepala, mungkin karena kurang tidur, karena main game terus kerjanya sehingga matanya sakit dan kepalanya ikut sakit. Atau misalnya diare karena salah makan atau makan sembarangan, jajan sembarangan, semua masuk dalam perut. Nah, atau misalnya muntah dan berak. Muntah ya, karena mungkin pas makan tidak cuci tangan, pas makan tempat makannya atau piringnya masih kotor, atau makanannya sembarangan juga. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi sakit ya. Ada berbagai macam yang menyebabkan kita menjadi sakit karena kita tidak mau menjaga kesehatan, karena kita lalai ya, karena kita terlalu sibuk bermain dengan HP, terlalu sibuk bermain dengan game, sehingga kita lupa menjaga kesehatan kita sendiri, sehingga sebentar sakit, sebentar ke dokter, sebentar disuntik, sebentar lemas. Nah ya. Nah, ada juga yang dikatakan sakit keturunan. Seperti apa? Ada misalnya dari kakek nenek moyangnya itu ada sakit kanker, ada sakit asma, ada sakit HIV atau AIDS dan lain sebagainya ya. Ada tipes ya, ada diabetes ya. Itu penyakit keturunan ya. Misalnya kalau dulu kakek neneknya pernah sakit itu, pasti anak-anak cucu cicitnya juga akan mengalami penyakit yang sama ya. Dan terus dikatakan apa yang dilakukan anak-anak ketika sakit. Misalnya waktu kena COVID, apa yang dilakukan? Minum obat, minum vitamin, berjemur. Kalau sakit kepala juga minum obat, diurut, dipijit, ditarik-tarik rambutnya. Atau pada waktu sakit berat, kita pergi ke dokter, kita disuntik, kita dicek ya. Atau satu hal lagi yang kita lakukan apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Waktu berarti semua yang kita lakukan untuk supaya kita bisa sehat kembali. Nah, siapa di sini kalau misalnya sakit berdoa kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, hari ini saya sakit kepala, nggak bisa mengikuti mata pelajaran. Tuhan tolong supaya kepala saya sembuh. Tuhan jamah. Amin. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Nah, harus ya. Sebelum kita mendatangi dokter, sebelum kita minum obat, sebelum kita melakukan segala sesuatunya supaya kita sembuh, kita harus meminta pertolongan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita ya. Karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari penyakit itu. Nah, kalau kita ke dokter itu juga dipakai oleh Tuhan, tetapi kita berdoa dulu sama Tuhan supaya
dokternya diberikan hikmat, supaya dokternya diberikan kebijaksanaan, alat-alat yang dipakai diberkati sehingga kita bisa sembuh ya. Terus kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, ada di sini nomor 2, Yesus melihat iman. Nah, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang punya iman. Mereka hanya menjamah jubah Yesus, mereka sembuh. Tanpa bertemu Yesus, tapi mereka percaya ketika mereka menjamah jubahnya, pasti mereka sembuh. Kita harus punya iman yang seperti ini. Nah, di sini ada kisah ya, di Kapernaum tinggal seorang perwira Romawi yang sangat baik hati. Dia punya hamba, atau kalau di sini punya pembantu atau yang kerja di rumah ya, dan dia mengalami sakit. Nah, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di Kapernaum itu, di tempat mereka, dia mengutus orang-orang tua Yahudi untuk mendatangi Yesus ya. Nah, terus anak-anak ketika mendengar semua itu, dikatakan Yesus menuju rumah perwira itu. Yesus segera datang ke rumah mereka, tetapi apa yang dilakukan oleh perwira itu? Dia mengutus orang-orang untuk mencegah supaya Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya. Karena apa? Perwira itu merasa dirinya orang berdosa, tidak layak Yesus datang ke rumahnya ya. Terus dikatakan, katakan saja sepatah kata kepada hambaku itu, maka dia akan sembuh. Wah, perwira itu punya iman. Katakan saja Tuhan, dia sembuh, pasti dia akan sembuh. Saya percaya bahwa ketika Tuhan berkata hambamu itu akan sembuh, maka dia akan sembuh. Wah, berarti perwira itu punya iman yang besar kepada Tuhan. Hanya dengan perkataan Tuhan, maka hambanya akan sembuh. Maka itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Terus dikatakan bahwa iman perwira Romawi itu sangat besar. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang kerasukan setan yang ada di daerah Gerasa ketika Yesus naik perahu menyeberangi danau. Banyak orang yang menunggu dia. Yang harus kita ketahui bahwa di mana Tuhan Yesus ada, pasti banyak orang yang berbondong-bondong, yang sakit, yang sakit lama, yang sakit baru sakit, mereka datang kepada Tuhan karena mereka percaya hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka ya. Nah, kemudian di sini juga ya, orang-orang sakit yang tadinya hanya menjamah jubah Yesus, rata-rata mereka bisa sembuhnya. Terus dikatakan lagi, kemanapun Yesus pergi, ke seluruh orang Genesaret, orang sakit memohon kepadanya. Artinya banyak orang yang datang kepada Tuhan itu karena mereka merasa bahwa mereka butuh Tuhan. Nah, artinya apa yang harus kita pelajari, bahwa ketika kita mengalami sakit, kita datangnya kepada Tuhan terlebih dahulu, nomor 1, baru ke dokter, baru kita minum obat ya. Kita memohon dulu pertolongan Tuhan ya, memberkati obat yang kita minum, memberkati dokter yang merawat kita ya. Tugas kita adalah di halaman yang 62. Tuliskan ya, tuliskan ucapan terima kasih kepada seseorang yang merawatmu pada waktu sakit. Ini ditulis di buku ininya saja ya, di buku tugas ya, di buku tugas. Karena di sini tidak muat ya, ditulis di buku tugasnya, buku tugas agama. Tuliskan ucapan terima kasih kepada seseorang yang merawatmu pada waktu sakit. Misalnya papa mama pernah merawatmu waktu sakit, tuliskan ya, ucapan terima kasih papa mama yang sudah merawat saya sejak saya sakit sehingga saya sembuh. Papa mama sudah memberikan obat, mendoakan dan lain sebagainya ya. Atau lanjut di bawahnya, pertama tuliskan juga ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mendengarkan doa-doa saya sehingga saya bisa sembuh, dan lain sebagainya, macam-macam doa atau ucapan syukur ya. Ucapan syukur, ucapan terima kasih ketika kita disembuhkan dari penyakit, kepada siapa yang merawat kita. Tuliskan itu di buku tugasnya ya. Demikian mata pelajaran kita. Selamat belajar mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami belajar tentang Yesus penyembuh kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan tetap menjaga dan merawat, menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Sang Penyembuh kami. Amin.